Selamat pagi anak-anak SMP Papua Kasih. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Miss Sinur lewat pembelajaran daring, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang menyingkap peristiwa di balik berita. Kompetensi 3.1, kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur berita yang membanggakan dan memotivasi yang kamu dengar dan baca. Oke, anak-anak, tentunya kamu sudah tidak asing lagi dengan berita. Berikut Miss tampilkan beberapa contoh berita. Ini adalah gambar berita yang disampaikan baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Tentunya di dalam media cetak ataupun media elektronik yang Miss sudah tampilkan gambarnya ini, itu memuat informasi. Dan informasi itu adalah berita yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Oke, setelah melihat gambar-gambar yang sebelumnya, kira-kira apa itu berita? Menurut kamu sendiri, apa itu berita? Berita adalah sebuah informasi yang sedang terjadi ataupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Diingat ya, apa itu pengertian berita? Ciri-ciri teks berita yang pertama itu adalah faktual, fakta. Artinya, suatu kejadian yang bersifat nyata, tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini ataupun terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah aktual, terbaru. Artinya, suatu kejadian yang bersifat nyata yang sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak, bersifat kekinian atau baru. Yang ketiga itu adalah unik dan menarik. Ya, tentunya ini berpengaruh ya. Unik dan menarik itu dikemas dalam bentuk bahasanya. Teks berita harus berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik yang dapat menarik perhatian pendengar atau pembaca. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Artinya itu adalah teks berita yang kamu sampaikan atau yang ditulis harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Yang kelima, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Maksudnya itu adalah teks berita harus selalu dilengkapi dengan runtutan waktu kapan atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang keenam, objektif. Maksudnya itu adalah berita yang disampaikan adalah benar-benar berita yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi. Yang ketujuh itu menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sederhana, dan bahasa yang komunikatif. Artinya itu adalah menggunakan bahasa dan pengucapan sesuai dengan kaidah atau tanda sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, tata bahasa baku, dan kamus umum. Ya, unsur-unsur teks berita. Tentunya ini tidak asing lagi buat kamu. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur teks berita ini biasa disebut dengan 5W1H. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan adik Simba. Apa itu 5W tambah 1H? Kita masuk ke W yang pertama, yaitu what atau apa. Yang kedua itu adalah where atau di mana.
Yang ketiga itu adalah when, kapan. Yang keempat itu adalah who, siapa. Yang kelima adalah why, mengapa. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Oh iya, yang adik Simba ini singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam bahasa Indonesianya. Ya, Miss akan menjelaskan 5W dan 1H. Silahkan dengarkan baik-baik. Kita masuk ke dalam W yang pertama, what, atau apa. Dalam teks berita, kata apa biasanya merujuk kepada peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, why. Artinya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang ketiga itu adalah when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima adalah who, siapa-siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu. Dan yang terakhir adalah how, yang artinya bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Oke, dalam bentuk berita, tentunya semuanya ini harus ada 5W tambah 1H. Itu adalah apabila 5W tambah 1H ini sudah terdapat di dalam satu berita, maka teks berita tersebut sudah termasuk di dalam teks berita yang baik dan benar. Oke, demikian penjelasan Miss Sinur tentang teks berita. Sampai ketemu lagi di slide yang berikutnya atau di daring yang berikutnya. Ingat, jangan lupa untuk selalu belajar, banyak-banyak membaca tentang teks berita. Sampai ketemu, bye!